Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ustadz kan tolong saya ada teman non muslim, terus pas acara Natal itu Teman-teman muslim apa teman-teman Kristen? teman Kristen Non-muslim. non muslim ya, baru pas Natal dia pernah undang pak saya, dia suruh makan pada di rumah. Tapi saya masih ragu apakah boleh atau tidak, soalnya Ya. dengar-dengar ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Ada pertanyaan lain? Pertanyaannya, makan minum di rumah orang Kristen temannya. Ada lain? Terus. Ya. Lagi. Halo. Baik Ustadz, bagaimana hukum bagi orang yang berpuasa tapi sholatnya bolong-bolong, tidak Ya. 5 waktu? Ya. Oke. Pertanyaan pertama, ya. Makan minum di rumah orang non muslim. Bisa? Dalam memperingati acara Natal gitu. Ya. Yang pertama, kita jaga niat kita. Kita datang bukan karena Natal. Kita datang karena menghargai undangan teman. Ya? Bukan karena Natalnya, karena dia sudah undang. Kalau kita datang karena Natal, berarti kita sudah ikut meramaikan. Jaga niat kita. Yang kedua, makan minum perkara yang halal saja. Sprite atau kue kering yang dia beli dari seperti itu. Kalau makan makanan nasi apa semua ya, untuk kehati-hatian nggak usah. Jangan sampai dimasak di rumah itu wadahnya pernah dipakai untuk memakai makanan yang sudah diharamkan dalam agama kita. Seperti itu. Nggak apa-apa, hadir saja. Oh enggak, kalau Natal saya enggak, jangan seperti itu. Hadir saja untuk menghargai undangannya, tapi jangan niat hadir karena meramaikan Natal. Jangan. Ya. Hukum mengucapkan selamat Natal. Ya. Ada dua hukumnya. Ya. Ada dua hukumnya. Yang pertama, kalau kita mengucapkan selamat Natal karena kita mengakui itu adalah hari Natal, maka otomatis tauhid kita, iman kita rusak. Karena tidak secara langsung kita mengatakan juga bahwasanya betul Tuhan Yesus jadi Tuhan dilahirkan kepada tanggal 25 Desember itu. Karena mereka memperingati hari kelahiran Yesus Kristus yang diakui sebagai Tuhan mereka. Kalau kita mengucapkan seperti itu, caranya bagaimana? Nggak usah ucap-ucap ini seperti itu. Kan nggak dipakai juga. Yang kedua, alasan ulama ada yang membolehkan bahwasanya kalau orang Kristen ucapkan selamat Idul Fitri, apakah mereka menjadi Islam? Tidak kan? Begitu pula ulama lain mengatakan, kita mengatakan selamat Natal kalau niat kita jaga, tidak mengakui kelahiran Nabi Isa atau Yesus itu atau Tuhan mereka ya, pada 25 Desember itu enggak apa-apa. Itu perbedaan pendapat. Kita ambil yang mana? Kita ambil yang lebih sahih saja. Kalau enggak ada dipaksa, enggak ada apa-apa, enggak ada yang mendingan jangan diucapkan untuk menjaga tauhid kita. Insyaallah ya. Nah, pertanyaan ketiga ya. Apa tadi ya? Nah, hukum puasa yang sah puasanya. Kalau sah ya sah. Kalau diterima wallahu a'lam. Mau diterima oleh Allah ataupun tidak diterima oleh Allah, itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau lihat daripada dalil yang sahih
awwalu ma yuhasabukum bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama ditanyakan ketika di akhirat itu salat. Wa in saluhat sa'iru amalihi. Apabila baik salatnya, seluruh amalannya dianggap baik. Wa in fasadat sa'iru amalihi. Apabila rusak salatnya, rusak semua amalannya. Berarti orang puasa dia tidak sholat, puasanya tidak diterima. Nah iya, kalau itu melihat dalil ini. Namun kalau melihat rahmat Allah, wallahu a'lam bissawab, karena dia juga tetap berpuasa mengamalkan agama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma pahala sholat dia belum dapat hidayah. Seperti itu. Paham ya? Paham ya? Jadi serahkan sama Allah. Enggak boleh kita menghakimi. Kalau enggak sholat enggak ada guna puasa. Ya mendingan aku enggak puasa sama sholat daripada aku susah payah nahan lapar dan dahaga tapi enggak diterima. Jangan. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga kita pahami bagi orang yang berpuasa jangan sampai meninggalkan sholat. Ini maksudnya. Jangan didakwakan kepada orang yang tidak pernah sholat kemudian dia puasa. Contoh satu hukumnya. Allah tidak menerima ibadahnya, doanya orang peminum khamar selama 40 hari. Nah, orang pemabuk dia puasa. Kalau datang puasa dia berhenti mabuk. Berarti nggak diterima 40 hari puasanya, 30 hari sampai 40 hari nggak diterima. Gitu Pak ya. Hadis ini jurusannya kepada orang yang sudah senantiasa beribadah, jangan sampai meneguk minuman keras. Bukan kepada orang yang peminum tadi. Kalau orang peminum tadi dapat dengar hadis ini dia nggak puasa, langsung nggak ada gunanya. Sudah mendingan saya minum terus, ya kan seperti itu. Wallahu alam. Allah yang kasih puasa, Allah yang kasih pahala, Allah yang kasih dosa, Allah yang ampunkan segala dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Allah tidak menerima. Wallahu la yuqbalu minal amali illa ma